Perilakunya yang dilaporkan. Nah, kalau perilakunya saya jadi bingung. Apa yang dilakukan oleh penyidik? Satu, penyidik memanggilnya dengan cara yang patut. Penyidik memanggil dengan tenggang waktu 3 hari yang patut. Bahkan kalau berbicara secara etika, sebetulnya ada hal-hal yang tidak beretika. Di saat mereka dipanggil, dia tidak menghormati lembaga kepolisian, joget-joget di sini. Itu yang sebetulnya yang harus dilaporkan, karena mereka tidak menghormati lembaga institusi kepolisian, joget-joget di institusi kepolisian. Ini tidak boleh. Ini tempat untuk mencari keadilan, bukan tempat untuk joget-joget. Jadi apapun yang dilakukan silakan, tapi lakukan sesuai dengan koridor hukum. Propam itu memeriksa atas perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi mereka beranggapan ada banyak kejanggalan. Silakan, kejanggalannya di mana. Kalau bingung, yaitu menggunakan pasal kebingungan. Jadi kalau semakin hari semakin bingung, semakin kacau yang akan dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi dia mungkin bingung dengan perkara ini karena memang tidak ada satupun Anda tahu siapa saksi yang saya bawa. Anda pun tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya Nikita tahu. Dari A sampai Z saya beritahukan kepada Nikita. Bahkan hasil visum pun Nikita tahu, saksinya bilang apapun Nikita tahu. Makanya Nikita itu yakin dengan perkara ini. Jadi semua yang saya lakukan, semuanya saya update kepada Nikita. Termasuk hari ini saya kemarin pun itu atas, saya telepon dia. Dan dia bilang, Bang bisanya hari besok, saya kesini. Bang, terkait Nikita kemarin dibilang sampah, mungkin ada kanikil adalah saya nggak nanggapin yang begitu-begitu. Gosip-gosip jangan tanyakan ke saya. Jadi tugas saya bukan tugas ngurusi gosip, saya ngurusi hukum. Kemarin juga dari pihak Bang Rasman itu masih mempermasalahkan soal keberadaan Laura di safe house itu seperti apa Bang? Nggak perlu ngurusi orang lain, ya. Itu anaknya Niki yang berhak bertanya Nikita. Jadi fokus aja kepada orang yang Anda bela. Ya. Jadi nggak perlu lagi ke sana kemari. Jadi kalau bingung, jangan mengajak semua masyarakat ikut dalam proses kebingungan. Nah, nggak usah. Jadi kalau bingung dengan perkara ini, ya diikutin prosesnya. Bingung tiba-tiba ada apa? Saya ingatkan, visum itu ada 2, saksi ada 16, ada bukti tertulis, ada bukti chatting, ada HP yang juga disita. Kurang apa lagi buktinya? Sedangkan menurut KUHP alat bukti itu dibagi 5. Terdiri dari 5. Dari 5 ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan seseorang itu minimal dengan 2 alat bukti. Dari 5 alat bukti cukup 2 alat bukti yang terpenuhi, maka penyidik punya hak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kurang apa lagi buktinya? Saksi lebih dari 16 orang. Bukti ada visum, bukti ada chattingan, WhatsApp, bukti ada HP yang lagi disita. Kurang apa? Jadi kalau bingung jangan mengajak semua orang pada porsi kebingungan. Seperti itu. Jadi intinya sudah sesuai prosedur ya Bang? Sangat sesuai. Bahkan saya beritahu penyampaian SPDP itu yang saya dapat informasi dari media pada saat Ibu Humas menyampaikan. Itu disampaikan secara hormat, secara tepat. Disampaikan, bukan diantar dan melalui kurir, tapi datang petugas kepolisian. Informasi yang saya terima dari Ibu Humas pada saat dia menyampaikan respon. Artinya, semua proses ini sudah berjalan. Panggilan dipanggil dengan cara yang patut. Dia tidak bisa hadir, dipanggil kembali. Ya, semua saksi dipanggil kembali dengan cara yang patut. Artinya pemanggilan itu sudah sesuai dengan KUHP 3 hari. Terus apalagi yang mau persoalkan? Kebingungan. Saya beritahu, Propam itu mengurusi perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Kapolri. Itu tugasnya Propam. Nah, kalau urusan penyidik-penyidik, misalnya tiba-tiba merasa proses penyidikan ini tidak tepat, laporannya bukan di Propam, tempatnya bukan di situ. Untuk membedakan itu saja tidak bisa, bagaimana bisa mencarikan keadilan? Seperti itu, Propam bukan tempat ngurusin proses penyidikan. Dan yang Anda harus tahu berdasarkan hukum, penyidik itu mempunyai hak yang tidak bisa diintervensi. Ya, penyidik punya hak, dia yang
mempelajari berkas perkara, dia yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak bisa diintervensi. Dan dia tidak mungkin dong diperiksa hanya karena dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang diberikan amanah oleh undang-undang. Jadi tolong difahami. Seperti itu prosesnya. Bang, berarti bisa dibilang apa yang dilakukan Dr. RAN kemarin itu sia-sia gitu ya Bang? Saya menyatakan kalau bingung jangan mengajak semua orang kebingungan. Jadi bingung sendiri, jangan bingung beramai-ramai. Oke. Terima kasih Saya Bang. ke atas dulu nanti.